Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa saham untuk teman-teman perhatikan karena di video kali ini kita hanya akan membahas saham-saham yang terutama bergerak di bidang energi yang dimana seperti yang teman-teman ketahui sektor energi masih berada dalam hype-nya yang dimana juga itu berefek dari suatu fenomena terjadi perperangan antara Rusia dan Ukraina dan itu berdampak cukup positif untuk emiten-emiten yang berada di indeks kita, terutama terkhusus berada di bidang energi. Nah, kita akan lihat apakah masih ada probability untuk kita mencoba entry kembali di saham-saham sektor energi ini, atau kita lebih baik wait and see karena apa? Resikonya sudah tidak bisa kita toleransi lagi gitu. Jadi kita coba perhatikan saham-saham sektor energi ini apakah masih tertarik atau masih menarik untuk kita jadikan pantauan. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan juga di sini kita akan coba membahas indeks kita terlebih dahulu yang dimana teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 0,33% di level harga 7.127. Jadi secara overall selagi dia tidak berada di bawah 7.050, indeks kita masih sangat baik-baik saja gitu. Kalau seandainya pun dia mau mencoba koreksi, kemungkinan besar dia akan coba koreksi itu paling jauh di 7.050. Kalau seandainya dia mampu break di bawah 7.050, di situ kita harus coba lebih berhati-hati atau lebih waspada ketika kita coba entry di market, teman-teman. Karena indeks kita berarti sedang berada dalam fase yang kurang baik. Nah, kita akan lanjut saja. Saham-saham yang ingin kita coba bahas di video kali ini adalah saham-saham yang bergerak di bidang energi. Seperti yang teman-teman perhatikan sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, ini adalah saham sektor energi. Tapi di video kali ini kita akan lihat apakah teman-teman bisa jadikan watchlist atau tidak. Jadi, kita akan perhatikan. Yang pertama, kita akan lihat saham Antam dulu. Kita akan perhatikan saham Antam yang di perdagangan hari ini juga ditutup menguat di level harga 2.760. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini dia tadi membuat high-nya itu di 2820. Jadi sebenarnya area TP kita di 2830. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di saham Antam ini, terlepas besok dia masih mau naik atau tidak, saya lebih memilih kepada teman-teman tuh jangan coba-coba masuk ketika saham sudah jalan seperti ini. Kenapa? Seperti yang saya katakan, resikonya itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi sebenarnya untuk saham Antam ini juga kita sudah berapa kali tektok di saham ini dan ya mudah-mudahan kita masih make money di saham ini, bahkan dari bawah harga di harga bawah ini kita sudah pernah coba rekomendasikan di channel Telegram kita juga. Ketika dia breakout ini kita juga pernah rekomendasikan, ketika dia mencoba pullback di sini kita juga pernah rekomendasikan, dan rekomendasi terakhir untuk saham Antam ini kita pernah rekomendasikan di sini. Di pada tanggal sekitar 5 April pada waktu itu kita sudah rekomendasi dan kita sudah kena area kurang lebih hampir TP di dalam satu tick itu. Seharusnya teman-teman juga sudah pasang setidaknya trailing stopnya itu. Jadi kalau seandainya teman-teman belum taking profit di saham ini, ya setidaknya teman-teman harus jaga-jaga dengan trailing stop. Setidaknya stop loss teman-teman tuh wajib letakkan di harga entry teman-teman supaya menghindari resiko gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum punya barangnya di saham Antam ini, lebih baik menunggu dulu, wait and see dulu. Kalau seandainya dia retest memasuki mencoba kembali ke area entry kita, baru teman-teman coba entry kembali gitu. Kalau seandainya harganya besok masih mau jalan dengan harga sekarang, saya tidak rekomendasikan karena resikonya sudah terlalu jauh. Jadi ketika teman-teman trading itu pastikan resikonya bisa kita toleransi atau tidak. Kalau seandainya sudah terlalu jauh, lebih baik teman-teman hindari dulu gitu. Jadi untuk saham Antam saya rasa bagi teman-teman yang belum masuk dan ingin coba masuk, lebih baik hindari dulu gitu. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan saham Inco. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ketiga saham ini seperti Antam, Inco, Tins itu mempunyai karakter yang sama-sama ketika satu naik, yang lain juga ikut naik, tapi ada hal yang berbeda. Kenapa? Kadang ada misalnya nih saham momentum Antam kita sudah dapat bisa entry, tapi di Inco dan Tins belum dapat gitu. Nanti di saham Tins momentum entry-nya masuk, tapi di Antam dan Inco belum dapat gitu. Nah sekarang kalau teman-teman bertanya di Tins ini dapat momentum entry-nya, teman-teman. Dapat momentum entry-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan memang secara structure market dia sangat signifikan, dia uptrend. Di sini teman-teman perhatikan dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low-nya, dan
Di sini dia telah meninggalkan gap. Sebenarnya ini adalah area demand zone kita, tapi dia tidak terjemput orderannya sampai ke sini. Oke, di sini teman-teman perhatikan dia break dari high sebelumnya yang dimana dia akan mencoba membuat high baru. Jadi kita mencoba mengikuti follow the trendnya. Kita mencoba mengikuti follow the trendnya yang dimana trendnya itu adalah uptrend atau sangat signifikan, dia tuh bullish gitu. Jadi kita coba akan ikut follow the trendnya, tapi ingat ketika kita coba follow the trendnya ya kita harus juga menjalankan metode itu dengan stop loss gitu. Kita akan letakkan stop loss kita di level harga 6975 sekitar 3%. Jadi untuk stop loss kita juga masih sangat bagus sekitar 3%. Yang pasti teman-teman jangan langsung all in ketika trading, gunakan dana yang terukur gitu. Jadi supaya ketika harga kena stop loss kita ya udah kita lakukan namanya pembatasan risiko, kita coba cari opportunity di saham lainnya, atau kita bisa tunggu dia memasuki area yang bagus yang dimana kita bisa manfaatkan untuk buyback kembali saham ini gitu. Oke, itu untuk Inco. Jadi dengan posisi sekarang kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk, selagi dia masih bermain di atas 7100, teman-teman bisa masuk di saham ini, dan ingat area stop loss kita itu di level harga 6975. Oke, itu untuk Inco. Selanjutnya kita akan membahas Samtins. Nah, kita akan lihat Samtins. Untuk Samtins sendiri, teman-teman perhatikan nih. Teman-teman perhatikan di saham ini juga kita sudah beberapa kali take talk entry dan taking profit. Dan sekarang teman-teman perhatikan di tanggal kurang lebih 1 April kemarin juga kita pernah rekomendasikan saham ini untuk beli di sini ketika dia break high sebelumnya ini. Teman-teman perhatikan dia sekarang kita juga sudah running profit. Tadi udah sempat running profit tuh hampir, kita lihat dulu, kita ukur, dia tadi sudah sempat running profit tuh hampir 5% gitu. Jadi ya sekarang di close sekitar 2,37%. Jadi setidaknya teman-teman ingat letakkan stop loss teman-teman di harga entry teman-teman untuk resikonya tuh jadi 0 gitu. Jadi kita akan coba follow the trendnya terus sampai menyentuh area-area TP kita ada di 2000 sama 2080 gitu. Itu untuk TINS. Nah, teman-teman perhatikan polanya hampir sama seperti Inco, yang dimana Inco telah memberi area high sebelumnya nih. Jadi kita berharap roadmap kita di saham Inco itu sama seperti TINS ini gitu. Oke, itu untuk TINS. Selanjutnya kita akan melihat saham Indi. Nah, untuk Indi sendiri kita sudah taking profit ya. Kemarin kita juga sudah taking profit dan lumayan untuk profitnya, kita sudah cukup menikmatinya karena benar saja di area TP kita di 2700 dia telah mengenainya. Kita sudah running profit hampir 19% kurang lebih. Dan teman-teman perhatikan kita telah rekomendasikan tanggal 23 Maret gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham Indi ini, saya lebih baik tidak menjawab. Karena apa? Ini sudah sangat rentan dengan taking profit gitu. Jadi kalau seandainya pun teman-teman sudah masuk dia ketika breakout di area di atas 2500, ya teman-teman ingat, sah-sah aja kalau teman-teman belum jual juga. Yang penting ingat, selalu jalankan metode teman-teman tuh dengan trailing stop atau stop loss. Itu bukan sesuatu yang membahayakan teman-teman, tapi itu adalah sesuatu yang akan menyelamatkan portfolio teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman masuk di harga 2500, ya letakkan stop loss teman-teman tuh di harga 2500-nya gitu. Jadi kalau seandainya dia berbalik arah, ya setidaknya teman-teman exit dengan tidak ada kerugian gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini Indi ini ketika dia dibanting, dia sangat signifikan jatuhnya teman-teman, sangat signifikan. Jadi pastikan teman-teman juga jalankan dengan stop loss. Kalau seandainya ketika pada suatu waktu harganya dibanting, takutnya teman-teman bisa nyangkut gitu. Jadi ya kalau mau follow the trendnya bisa-bisa aja teman-teman. Yang penting ingat jaga-jaga dengan trailing stop. Kalau seandainya pun teman-teman rasa sudah cukup profitnya, ya udah nikmati aja gitu. Yang penting sesuai dengan risk to reward kita, dengan manajemen trading plan kita. Oke. Jadi kalau seandainya tadi kan misalnya di saham A kita kena stop loss, tidaknya di sini pasti sudah jauh tertutupi area stop loss kita, teman-teman. Resiko stop loss kita itu gitu. Oke, itu untuk Indi. Selanjutnya kita akan melihat saham Harum. Kita lihat saham Harum. Sebenarnya di sektor energi ini rata-rata kita sudah banyak kena taking profit, teman-teman ya. Kita sudah banyak taking profit termasuk Inco, Antam, TINS, Indi juga bahkan kita sudah taking profit beberapa kali. Jadi
kalau bagi teman-teman yang masih pegang barangnya, yang penting ingat jaga-jaga dengan trailing stop aja, karena ya sudah lumayan profitnya, jangan sampai hilang profitnya gitu. Nah, kita akan lihat saham Harum ini, teman-teman perhatikan di sini ada gap yang telah dia tutup nih. Benar aja di perdagangan hari ini dia telah tutup gap. Dia tutup gap tapi tidak mampu breakout, teman-teman. Teman-teman perhatikan tandanya ketika ordernya dijemput di sini dia langsung dibuang harganya gitu. Jadi ketika ada orderan yang dijemput di harga 12.800 langsung dibuang, benar aja gitu. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang cukup menarik kalau teman-teman perhatikan di sini ada seperti pola double bottom di sini, teman-teman perhatikan ini bottom 1, ini bottom 2, ini adalah naik line-nya. Jadi kalau seandainya kalau teman-teman ingin coba masuk di saham Indi ini, tunggu aja momennya gitu, tunggu aja momennya ketika dia memasuki area yang telah kita tandakan ini gitu. Jangan teman-teman coba-coba terobos masuk tidak mengerti risikonya. Jadi tunggu dia memasuki area 11.800 sampai 12.025 ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham Harum ini. Jangan terobos ketika harga masih kondisi yang sekarang gini. Ini area pivot namanya, area di tengah-tengah. Jangan teman-teman masuk di area-area tengah seperti ini, risikonya sangat tinggi untuk teman-teman. Jadi masuk di 12.025, stop loss cukup di bawahnya aja gitu. Misalnya di sini kita lihat dulu stop loss kita di 11.625. Itu adalah area stop loss kita. Kita ukur dulu ada berapa persen risikonya biar kita tahu. Nah, sangat kecil teman-teman, sangat kecil. Jadi stop loss kita sendiri hanya sekitar 4% kalau teman-teman masuk di 12.025 gitu. Hanya 3,5%, sangat kecil gitu. Jadi ketika teman-teman masuk di area 12.025, area stop loss kita tuh ada di 11.625. Oke, itu untuk untuk Harum. Jadi teman-teman perhatikan area diamond zone kita aja, ini adalah area diamond zone kita atau area neckline-nya. Biasanya sih rata-rata ketika dia mau memvalidkan pola-polanya ini, entah double bottom, entah inverted head and shoulders dan lain-lain, setidaknya dia pasti ada retest atau pullback-nya gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketika dia pullback. Nah, oke, itu untuk Harum, teman-teman. Selanjutnya kita bahas saham energi. Kita lihat saham energi ini, teman-teman perhatikan. Nah, sebenarnya di sini kita sudah pernah rekomendasikan ketika dia break di sini di harga 169, teman-teman perhatikan, dan dia sempat didorong hampir menyentuh area stop loss kita. Stop loss kita kalau tidak salah kemarin saya pernah katakan di bawah area base-nya ini aja, kalau nggak salah di 155 kalau tidak salah. Nanti saya akan perhatikan, teman-teman boleh periksa kembali di channel Telegram. Kalau tidak salah stop loss kita di 155 dan hampir mengenai, dia kembali di reject ke atas, teman-teman perhatikan. Dan ya sekarang kita sudah running profit. Kita sekarang sudah running profit untuk saham ini. Dan kalau seandainya teman-teman lihat, kita sempat harga tertinggi mengenai 10%-an gitu. Sudah pernah mengenai harga 10%-an. Jadi kalau untuk kita trading itu setidaknya risk to reward kita tuh 1:1 itu udah bagus gitu. Misalnya risiko kita 5%, ya TP kita setidaknya juga harus 5%. Nah, sekarang kita perhatikan dia sudah running profit hampir 5%, teman-teman. Sudah hampir 5%. Jadi ya overall untuk energi ini sangat bagus. Jadi kalau seandainya teman-teman masih punya barangnya di harga entry kita, naikkan aja stop lossnya. Naikkan stop lossnya kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trendnya. Ingat, teman-teman ketika mau coba follow the trend, jaga-jaga dengan trailing stop. Jangan coba-coba seperti tidak menjaga pergerakan harga ini tidak dengan trailing stop. Itu sangat beresiko gitu. Biasanya orang-orang yang tidak menjalankan metodenya adalah orang-orang yang FOMO, greedy, atau bahkan rakus. Teman-teman harus ketahui, orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di market atau orang yang akan kehilangan uang di market adalah orang yang rakus, teman-teman. Orang yang rakus, orang yang tidak disiplin, dan orang yang tidak konsisten. Jadi grup itu sengaja saya buat supaya apa? Supaya kita di situ sama-sama belajar gitu. Jadi teman-teman jangan lihat ke kiri ke kanan ketika orang pamer profit besar segala macam. Oke, dia profit tapi belum tentu konsisten, teman-teman. Jadi yang kita cari di market itu bukan masalah besarnya profit, tidak, tapi konsistensi kita. Jadi saya buat grup itu supaya teman-teman belajar secara konsisten, bukan dapat profit gede, bukan di situ yang ingin saya sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita harus punya profit yang konsisten, teman-teman. Harus punya profit yang konsisten, bukan besarnya profit. Kalau ceritanya besarnya profit, oke, hari ini besar profit, besok bisa besar risiko kan gitu, besar ruginya juga. Makanya kita yang paling penting tuh
adalah masih profit, teman-teman. Masih profit, bukan pernah profit. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jangan kita mendapatkan di diri kita tuh pernah profit, berarti kita tidak punya konsistensi. Yang paling penting adalah masih profit. Itu yang paling penting. Entah itu besar, entah itu kecil, yang penting konsisten dan gunakan trade plan, teman-teman. Jadi grup itu saya buat supaya kita bisa sharing bareng-bareng gitu. Oke. Nah, itu untuk energi. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di saham ini, ya saya pribadi lebih baik menunggu momentum yang tepat. Kita lihat strukturnya beberapa hari ke depan terbentuk seperti apa, baru kita akan melihat momentumnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas saham BRMS. Nah, kita lihat BRMS. Ini adalah saham yang naiknya cukup signifikan, yang dimana teman-teman perhatikan ini seperti MDKA. Kalau teman-teman perhatikan nih, ini kalau teman-teman perhatikan MDKA, tidak ada yang menduga harganya sekarang udah sampai 5.000 begini gitu. Nah, pada waktu kemarin sebelum-sebelumnya teman-teman perhatikan nih. Teman-teman perhatikan harganya berapa dulu. Dia sempat hampir 300-an 200-an ya, teman-teman perhatikan nih. Pada waktu 2800, saya tahun 2018, waktu 2018 saya lihat saham ini nggak pernah saya lirik gitu. Saham ini nggak pernah saya lirik karena berbentuk seperti ini, teman-teman perhatikan ya. Sangat tidak menyenangkan melihat bentuknya, candle seperti ini di sini. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Pada waktu itu sangat tidak menyenangkan masuk di saham yang candle seperti ini. Tapi ya siapa menyangka bahwasanya dia sekarang udah 5.000 gitu. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman perhatikan historinya itu kurang lebih hampir sama seperti BRMS gitu. Teman-teman perhatikan ya, kita lihat BRMS. Ini kita hanya melihat study case, teman-teman ya. Hanya melihat study case, bukan berarti nasibnya akan sama seperti MDKA. Nasibnya bukan berarti pasti sama gitu. Jadi kita hanya melihat historinya hampir sama dengan MDKA gitu, dan kebetulan sektornya juga hampir sama dengan MDKA, dan mungkin sama kalau teman-teman coba pelajari, mungkin kemungkinan besar sama seperti MDKA gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga nasibnya bisa sama seperti MDKA gitu. Jadi ya kita mencoba mencari opportunity dan bisa sedikit fokus di saham ini juga, yang dimana memang masih murah. Dan kalau teman-teman perhatikan juga foreign juga masih akumulasi saham ini. Kalau teman-teman perhatikan, kita coba cek foreign. Nah, kalau kita lihat nih BRMS. Nah, kalau teman-teman perhatikan 2 hari ini dia masih di akumulasi foreign nih. Nah, dia masih di akumulasi foreign. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga dia terbentuk dengan candle yang sangat impulsif di perdagangan semalam. Di perdagangan hari ini dia ditutup stagnan, dan kalau kita coba tarik stop loss kita memang cukup gede, sekitar 6%-an, tapi ya worth it dengan reward yang ingin teman-teman coba dapatkan gitu. Worth it dengan reward yang ingin teman-teman coba dapatkan. Nah, untuk BRMS sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin coba, ingat jatuhnya ke spekulasi nih ya teman-teman, karena untuk momentumnya sendiri sebenarnya sudah habis. Maksudnya di sini adalah momentum yang tepat pada waktu itu. Di sini adalah momentum yang tepat. Sebenarnya saya sudah tandakan seperti ini, tapi saya nggak tahu entah di video kemarin saya sudah buat atau belum, saya lupa. Teman-teman coba perhatikan di video saya sebelumnya, tapi saya sendiri sudah pernah tandakan seperti ini kemarin pada waktu di BRMS ini. Kita akan lihat nih. Nah, teman-teman perhatikan, kalau seandainya dia besok bisa coba masuk lagi di 232 sampai 228 ini, teman-teman bisa coba masuk gitu. Teman-teman bisa coba masuk, atau kalau seandainya pun teman-teman takut ketinggalan sahamnya ini, ya di 240 sasa aja. Yang penting kita lihat stop lossnya dari harga sekarang sekitar 6% gitu. Sekitar 6%. Jadi stop lossnya teman-teman bisa letak tuh di sini. Di 226. Itu adalah area stop loss kita untuk coba di BRMS ini. Memang secara swing dia belum ada membentuk swing low, jadi memang sangat berisiko. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham ini, ya bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja. Sebenarnya kalau seandainya pengen bagusnya itu, kita melihat dari H4 aja teman-teman. Kita coba lihat dari H4, sebenarnya lebih validnya gini. Kita coba follow di trennya ketika dia break di 244 gitu. Kita lihat di 244. Kalau seandainya dia break nih misalnya di 246 nih kan misalnya,
dia break di 246, udah berarti stop loss kita cukup di 240 aja gitu, di bawah yang membreakout ini aja gitu. Jadi ya besok kita akan coba update deh di channel Telegram kita. Besok kita akan memberi uh, apa namanya, perhatian khusus untuk saham BRMS ini. Jadi kalau seandainya besok dia masuk ke di atas 246, kita coba pertimbangkan untuk referensikan ke teman-teman. Besok akan saya coba lihat area resikonya berapa persen, baru saya akan coba referensikan di channel Telegram kita. Jadi untuk BRMS sendiri, kita akan lihat apakah dia memasuki area diamond zone kita di sini dan ada suatu reaksi yang menarik untuk bisa kita manfaatkan, atau dia mampu break di atas 246 gitu. Sebenarnya sih kita berharap dia break di 246, tandanya harganya akan masih mau jalan ke atas gitu. Oke, besok kita akan perhatikan untuk saham BRMS ini. Kita tandakan dulu untuk BRMS ini. Bentar ya. BRMS entry break 246. Oke, kita beri tanda khusus untuk BRMS. Nah, sebenarnya satu lagi saham yang ingin saya bahas tadi adalah saham Toba. Kita lihat dulu saham Toba. Nah, ini adalah salah satu juga saham sektor energi. Kita perhatikan dulu saham Toba. Tadi ada sesuatu yang menarik di saham Toba ini, teman-teman. Jadi di channel Telegram juga saya sudah coba berikan referensi di grup itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman perhatikan, ini adalah sesuatu yang menarik yang dimana dia di sini dia bearish nih, teman-teman perhatikan di sini dia bearish. Baru ketika dia bearish, di sini dia membentuk suatu pola yang dimana ini adalah suatu pola seperti reverse dari pola bearish ke bullish gitu. Ini adalah pola double bottom. Jadi untuk Toba sendiri teman-teman bisa coba manfaatkan kalau seandainya di perdagangan besok dia mencoba retest area 1260 sampai 1225 ini, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Toba ini. Jadi ini adalah area diamond zone kita yang telah kita tandakan ini. Kalau seandainya dia memasuki area diamond zone ini, teman-teman bisa manfaatkan, dan untuk stop lossnya cukup di bawah 1225 aja gitu. Kita coba ukur dari harga naiknya di sini berapa persen. Nah, sekitar 5%, masih worth it teman-teman, masih worth it. Jadi kita perhatikan aja besok kalau seandainya dia memasuki area entry kita ini, area diamond zone kita, teman-teman bisa masuk. Kita adjust dulu. Nah, kita lihat dulu sekitar 5,5% adalah area TP kita, area stop loss kita, sorry. Untuk TP kita minimal kita buat 1:2 aja biar tidak terlalu jauh. Ini adalah area TP kita di 1400. Bentar ya. 1400 adalah area TP kita. Nah, apabila dia menyentuh area TP, teman-teman nggak mau jual, berharap dia semakin naik, yang penting nggak apa-apa, jaga-jaga dengan trailing stop loss gitu, naikkan stop lossnya. Jadi untuk Toba sendiri masih menarik. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk memasukkan ini ke daftar watchlist teman-teman atau tidak. Oke, itu untuk Toba. Selanjutnya kita memperhatikan saham yang di request teman-teman kita di channel Telegram. Ada Asri dan Tower. Kita perhatikan dulu. Kita lihat saham Asri. Nah, untuk Asri sendiri sebenarnya kita sudah pernah rekomendasikan ketika dia pullback di sini dan dia kena TP1 kita, teman-teman. Dia kena TP1 kita tapi tidak mampu kuat bertahan dan kembali di reject ke bawah seperti ini. Teman-teman harus perhatikan, ada sektor-sektor yang strukturnya itu kurang menarik gitu. Salah satunya seperti sektor properti, sektor konstruksi, itu strukturnya kurang menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Sering banyak kurang validnya gitu teman-teman, kurang validnya banyak. Ketika break dia jalannya nggak kencang gitu, nggak kencang. Jadi kalau untuk cari yang besar-besar, bahkan beggar-beggar gitu, misalnya dapat, gak usah lah kita cerita beggar, misalnya 10%, 20%, teman-teman berharap di saham-saham konstruksi agak susah, apalagi seperti properti konstruksi itu ya setidaknya dapat 5%, 10%, lebih baik saya sarankan realisasikan aja gitu, karena untuk follow the trendnya itu agak susah gitu, kecuali ada benar-benar sesuatu yang momentum yang tepat. Kalau seandainya di bottom gini ya bisa dapat gitu, tapi kalau untuk yang seperti ini ya memang bisa-bisa aja, tapi ya kembali teman-teman sabar apa enggak menunggunya gitu, karena ya kalau secara structure market apakah ada kemungkinan dia ke 190? Ada teman-teman, ada, tapi bukan menjadi suatu kepastian dia akan langsung capai gitu. Bisa jadi mengenai area stop loss kita, nggak ada yang tahu gitu.
Jadi ya kembali di teman-teman, kalau seandainya teman-teman tipe swinger yang sabar, ya bisa aja hold saham ini gitu. Masih bisa selagi dia tidak bermain di atas di bawah 165 ini, teman-teman. Selagi dia tidak bermain di bawah 165 ini, ya strukturnya masih bagus-bagus aja gitu, masih bagus-bagus aja, yang dimana tandanya masih ada probability untuk dia menyentuh area 190 setidaknya gitu, selagi dia tidak bermain di bawah 165 ya, ingat, selagi dia harganya tidak bermain di bawah 165. Kalau selagi dia berada di atas 165 sampai 167, harganya bermain di atas itu, masih ada opportunity dia nyampe ke 190. Tapi masalah timingnya kita nggak ada yang tahu berapa lama gitu. Jadi ya kembali di teman-teman sabar atau enggak. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari suatu karakter suatu saham, teman-teman backtest kembali polanya gitu. Teman-teman backtest lagi. Jadi sebenarnya pola backtest ini teman-teman hanya bisa dapatkan ketika teman-teman tuh belajar forex. Saya pribadi sih belajar tipe pola-pola seperti itu belajarnya di forex. Saya besarnya di forex, teman-teman, bukan di saham gitu. Jadi pola-pola yang saya dapat pelajaran di forex itu saya bawakan di saham ini, dan worth it, sekarang berjalan dan berguna gitu. Sekarang kembali di kita disiplin dan konsistensi aja. Nah, kalau untuk backtest sendiri, saya nggak ingin ajarkan kepada teman-teman di video ini, nanti di lain waktu ketika saya memang sudah waktunya, saya akan ajarkan kepada teman-teman apa itu backtest dan belajar yang lain-lainnya. Oke, nah untuk Asri teman-teman masih oke-oke aja selagi dia tidak bermain di bawah harga 165. Oke, nah itu untuk Asri. Selanjutnya ada saham TOWR. Nah, untuk Tower sendiri teman-teman perhatikan sebenarnya overall dari sini sahamnya nggak kemana-mana gitu. Kalau teman-teman perhatikan overall di sini sahamnya nggak kemana-mana. Kita hapus dulu biar teman-teman mengerti. Nah, secara overall ya, kita lihat overall dari sini harganya nggak kemana-mana nih ha. Teman-teman perhatikan, jadi harganya nggak kemana-mana. Tandanya apa? Lebih baik kita mempunyai pemahaman yang tricky, sedikit tricky di saham ini aja gitu. Jadi kita lebih baik menunggu dia masuk di area ini, ya kan? Masuk di area ini, jual di area ini. Udah gitu aja, karena sahamnya belum mau kemana-mana gitu untuk saham Tower ini sendiri. Jadi mau kita analisa bagaimanapun secara majornya ya seperti ini hasilnya, teman-teman. Untuk saham Tower ini. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya, ya tunggu aja dia memasuki area 1000 sampai 1010 ini gitu. Jadi kalau seandainya stop lossnya jadi cukup kecil kan gitu, teman-teman. Ntar ya, kita tandakan dulu. Nah, ini area entry kita gitu. Jadi tunggu aja dia masuk area 1010 sampai 1000 ini, baru teman-teman beli dan jual di resistennya gitu. Jadi buy on support, sell on resistance aja metode yang teman-teman gunakan di saham Tower ini gitu. Jangan terlalu banyak konspirasi atau pemahaman tentang saham ini, karena secara majornya itu ya seperti ini model sahamnya, nggak kemana-mana gitu. Jadi ya buy on support, sell on resistance aja deh untuk saham ini gitu. Untuk area TP-nya ya di sini aja. Nah, 1075. Ini adalah area range untuk saham Tower gitu. Ini sebenarnya area base namanya, teman-teman. Area base gitu. Jadi kita akan lihat ketika dia breaknya ke atas dia bakal naik kencang, atau ke bawah dia akan turun kencang gitu. Oke, ini untuk Tower saham yang di request teman-teman kita tadi di channel Telegram. Oke, teman-teman, kita lihat berapa menit nih. Sudah 28 menit, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.